Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan yang sudah kami buat. Kami membuat bisnis plan untuk judul Nose Record, yaitu sistem sinkronisasi data medis menggunakan database berbasis MySQL. Next. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Cut Fahrani Dania, yang kedua ada Denny Firmansyah, yang ketiga ada saya sendiri Naya Wulandari, dan yang terakhir ada Riko Anggoro. Boleh di next. Yang akan dipresentasikan pertama kali adalah latar belakang. Lanjut. Jadi riwayat kesehatan atau rekam medis menjadi salah satu hal yang paling penting yang dibutuhkan ketika seseorang akan menjalani proses pengobatan atau tindakan medis tertentu. Di Indonesia, rekam medis pasien disimpan secara tertulis di masing-masing rumah sakit tempat seseorang dirawat. Hal ini memang terjamin untuk menjaga kerahasiaan data pasien, tetapi juga dapat menimbulkan masalah baru, yaitu ketika pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lain atau berganti tempat perawatan karena kondisi tertentu. Untuk melanjutkan perawatan ke fasilitas kesehatan lain, rumah sakit rujukan harus memiliki riwayat pengobatan dan kesehatan pasien supaya tidak terjadi kesalahan pada penanganan pasien. Hal ini mengharuskan rumah sakit rujukan untuk meminta riwayat pasien ke rumah sakit asal atau tempat di mana pasien dirawat sebelumnya. Lanjut. Selanjutnya, pada bidang medis, khususnya dalam pengumpulan data pasien yang terekam di sebuah server, Big Data memiliki peranan yang sangat penting sebagai pusat informasi yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien tersebut. Ketika sistem pencatatan rekam medis sudah menggunakan Big Data, maka pengaksesan riwayat pasien antar rumah sakit akan lebih mudah dilakukan. Seperti contoh, terdapat seseorang yang berobat di rumah sakit A. Nantinya, riwayat pengobatan orang tersebut akan diinput ke sistem oleh petugas di rumah sakit A. Jika nantinya orang tersebut berpindah atau dirujuk ke rumah sakit B, pasien tidak perlu lagi membawa dokumen rujukan atau riwayat pengobatan yang dilakukan di rumah sakit A. Petugas di rumah sakit B tinggal mengakses data pasien melalui sistem dan dapat langsung melanjutkan penanganan sesuai dengan riwayat pengobatan yang ada. Penerapan ini akan membuat pendataan rekam medis dan penanganan pasien menjadi lebih efektif dan efisien. Lanjut. Selanjutnya, Big Data adalah kumpulan informasi atau yang biasa disebut sebagai data yang terstruktur atau tidak terstruktur yang dimasukkan dan disimpan ke dalam server untuk keperluan dokumen atau arsip serta keperluan bisnis. Big Data sendiri merupakan versi lebih baik daripada DBMS atau Database Management System yang pada umumnya karena keunggulan dari Big Data adalah kecepatan memproses data dan variasi dalam volumenya. Melihat dari definisinya, Big Data dapat membantu suatu organisasi atau perusahaan untuk mempercepat pekerjaan mereka dan mengurangi pengeluaran secara signifikan. Big Data juga lebih mudah digunakan karena tidak memakan banyak biaya dan hanya membutuhkan server yang mampu untuk menjalankan algoritma Big Data, teknisi yang mengurusnya, serta beberapa orang untuk pembuatan UI UX. Dari penjelasan tersebut sudah terlihat jelas betapa perbedaan biaya dan waktu yang dapat dihemat dari pengambilan data secara manual jika dibandingkan dengan Big Data. Oleh karena itu, Big Data sangat diperlukan demi terciptanya sistem pengolahan data yang lebih efisien. Boleh dilanjut. Selanjutnya adalah kelebihan dari sistem rekam medis menggunakan Big Data ini adalah memberikan keleluasaan untuk orang-orang yang ingin berobat dimanapun. Karena dengan adanya sistem ini, rumah sakit manapun akan memiliki riwayat kesehatan yang sudah tersimpan di dalam Big Data. Dibandingkan dengan cara lama menggunakan dokumen tulis tangan, menggunakan Big Data tentu lebih efektif dan efisien karena hanya butuh satu kali pendataan, data tersebut sudah bisa diakses di rumah sakit mana saja. Bahkan tidak hanya mencatat data medis seseorang, tetapi bisa juga digunakan untuk melihat penyebaran suatu wabah penyakit dalam suatu wilayah, mengetahui jenis pengobatan yang paling efektif untuk satu jenis penyakit, dan membantu dokter dalam mengambil keputusan. Selanjutnya. Ini adalah deskripsi dari produk kita, yaitu bernama Nose Records. Sebenarnya apa sih Nose Records itu? Nose Records adalah sistem rekam medis otomatis yang menggunakan database server berbasis MySQL, di mana sistem tersebut menyediakan informasi tentang rekam medis pasien. Next.
Nah, lalu apa saja sih yang terekam dari data medis tersebut? Tentunya yang pertama adalah identitas. Nah, identitas ini berisi dari data pribadi seperti nama, lalu NIK, lalu tempat tanggal lahir, email atau nomor handphone pasien. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan. Nah, di pemeriksaan ini adalah berisi berupa diagnosa dari dokter kepada pasien. Yang ketiga adalah pengobatan. Lalu yang keempat adalah treatment atau tindakan yang harus dilakukan pasien selanjutnya. Lalu dari data-data yang tersimpan inilah pasien bisa mengetahui kondisi mereka. Tidak hanya itu, dokter pun mereka juga tentunya sangat memerlukan data tersebut supaya bisa memberikan penanganan yang tepat kepada pasiennya. Namun, dengan banyaknya instansi rumah sakit di Indonesia, di mana para instansi tersebut menyimpan rekam jejak medis pasien mereka sendiri, membuat minimnya informasi pasien sehingga menyebabkan kurangnya ketepatan dalam menangani pasien. Oleh karena itu, perlunya dibuatkan suatu sistem database yang merekam seluruh riwayat jejak medis pasien dan dapat diakses oleh semua instansi rumah sakit seperti Nurse Records dari produk ini. Next. Di sini terdapat visi dan misi. Untuk visinya yang pertama adalah memudahkan pihak rumah sakit di masa yang akan datang untuk melakukan diagnosis berdasarkan rekam medis pasien. Lalu yang kedua, mendorong kemajuan teknologi di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sistem informasi dari rumah sakit di Indonesia. Dan terdapat misi juga. Yang pertama adalah menyediakan server database yang aman untuk menghimpun data rekam medis pasien. Yang kedua, mensinkronkan data rekam medis pasien seluruh di rumah sakit. Lalu yang ketiga, memberikan kefleksibilitasan kepada pasien agar bisa berobat di rumah sakit manapun. Next. Di sini juga terdapat struktur organisasi. Yang pertama terdapat direktur, Denny Firmansyah sebagai direktur, lalu Inaya Wulandari sebagai manajer, lalu Cut Fahrani Dania sebagai marketing, dan Riko Anggora Putra sebagai produk. Oke, lalu ada analisa SWOT. Sebagai namanya SWOT, ada 4 bagian yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Pertama kita baca strength dulu. Dari analisa kami, terdapat 2 strength yang dapat kami analisa, yaitu pertama, produk kami, yaitu dari menyinkronkan menyamakan seluruh data riwayat pasien agar tidak ada miskomunikasi antar dokter dalam mendiagnosa. Lalu strength kedua itu menghemat pengeluaran instansi rumah sakit tersebut hanya memerlukan satu database untuk seluruh instansi. Jadi lebih banyak menghemat anggaran. Tapi di mana strength pasti ada weakness atau kelemahan. Weakness dari sistem kami adalah terdapat kemungkinan database tersebut diserang oleh hacker untuk mengambil data-data pribadi pasien yang tentunya dapat merugikan dari pihak pasien serta instansi tersebut. Lalu weakness yang kedua itu adanya salah input dalam data karena kurangnya pemahaman dari dokter untuk menggunakan sistem tersebut. Lalu ada juga opportunity atau kesempatan, yaitu menjadi pionir dari sistem database yang terintegrasi untuk seluruh instansi rumah sakit di Indonesia, serta tidak adanya perusahaan database lain yang memiliki ide yang serupa. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu diserangnya hacker untuk mengambil data pribadi pasien, lalu adanya kerusakan pada sistem yang disebabkan oleh banyaknya instansi yang mengakses di waktu yang bersamaan. Oke, lalu berikut adalah gambar anggaran awal modal kami. Pertama ada patungan anggota, di mana dari kami berempat masing-masing memberikan donasi sebanyak 20 juta, sehingga total menjadi 80 juta. Lalu kira-kira ada dana modal dari sponsor, dari 5 sponsor, di mana masing-masing sponsor diharapkannya memberikan dana kurang lebih 10 juta, sehingga total menjadi 50 juta.
Lalu karena ini untuk instansi pemerintah juga, kami mengharapkan juga adanya dukungan pemerintah kurang lebih sebesar 10 juta, sehingga total dari modal tersebut adalah 140 juta. Oke. Lalu ada rencana anggaran biaya. Anggaran biaya kami pertama ada PC server untuk database itu sendiri, di mana PC server tersebut dirancang untuk dapat berjalan 24/7 agar dapat selalu digunakan oleh para dokter-dokter yang bertugas. Sehingga untuk PC server sendiri itu kurang lebih menghabiskan dana sekitar 50 juta. Lalu untuk network, dari hasil research kami, beberapa provider network di Indonesia itu menyediakan langganan internet yang cocok untuk database, yaitu sebesar 700.000 per bulan. Lalu dikali 12 untuk dalam setahun, jadi sehingga menjadi 8,4 juta. Lalu ada langganan database MySQL. MySQL sendiri itu adalah provider database terkemuka yang sudah pasti tidak diragukan kualitasnya. Lalu mereka menyediakan paket entrepreneur sebesar 70 juta per tahun. Dan terakhir ada maintenance, ini untuk kira-kira memelihara sistem jikalau ada masalah atau yang di luar rencana. Kurang lebih 3 juta per bulan. Lalu dikali 12 menjadi 36 juta per tahun. Sehingga total dari biaya kami adalah 164 juta 400. Dan ini masih di bawah modal kami yang sebesar, dan ini masih di atas modal kami, sehingga untuk sisa dananya nanti dapat ditutupi dengan biaya lain. Oke, baik. Selanjutnya itu ada rencana finansial yang akan kami lakukan untuk sistem ini. Untuk overview-nya sendiri itu yang pertama, pada bulan pertama itu kita akan mengeluarkan 124 juta untuk membeli peralatan yang diperlukan untuk membangun produk itu sendiri. Yang kedua, pada bulan kedua itu kami akan mengeluarkan sebesar 10 juta dari dana tambahan atau dari dana pemerintah untuk memperbaiki kekurangan yang ada terdapat sistem tersebut. Dan yang terakhir, mohon maaf, selanjutnya pada bulan ketiga kami akan mengeluarkan sebesar 6 juta untuk maintenance yang terjadi pada NOS Records dan kegunaan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir itu bulan-bulan selanjutnya setelah bulan ketiga dan lain sebagainya itu kita akan menggunakan uang tersebut dari modal dan juga dari modal untuk maintenance secara berkala. Next. Oke, jadi untuk strategi pemasarannya, jadi kan sistem ini tuh memfokuskan ke pelayanan dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan diagnosa penyakit yang diderita pasien tersebut. Dan tidak hanya terdapat berbagai pelayanan kesehatan yang mendetail dan keamanan identitas pasien terjamin aman karena sistem ini melakukan maintenance setiap bulan untuk menutupi peretasan informasi. Jadi strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan secara besar mempromosikan sistem ini dan juga fungsinya, dan kita juga akan melakukan kurang lebih seperti simulasi dari sistem tersebut. Next. Oke, yang terakhir ada target customer yang kami tujukan pada sistem ini. Nah, sistem ini memiliki target customer yaitu pemerintah daerah memiliki banyak instansi rumah sakit, khususnya rumah sakit besar ataupun kecil, yang membutuhkan riwayat rekam medis pasien untuk melakukan diagnosa terhadap penyakit yang dialami oleh pasien. Terlebih bagi rumah sakit yang menerima pasien rujukan dan atau pasien yang sering berpindah-pindah lokasi fasilitas kesehatan. Mungkin yang dimaksud di sini gara-gara pasien tersebut bisa saja berkonsultasi dari rumah sakit yang kecil dan di rumah sakit tersebut tuh belum ada alatnya atau belum ada obatnya, jadi bisa dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, jadi sistem ini bisa merekap medis dari pasien yang melakukan diagnosa penyakit. Gitu. Next. Oke, baik, segitu aja dari kami berempat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.